Maruko menjadi absurdian. Tidak semua pohon berbuah atau berbunga. Beberapa berada di sana hanya untuk tumbuh. Berapa banyak hal yang utuh dan baik mungkin bisa dihitung jari. Sementara yang rusak dan buruk tidak bisa dihitung jumlahnya. Aku tidak seperti kebanyakan orang seusiaku. Dan aku tahu, jika aku berpikir tentang terbang, aku mungkin akan melakukannya atau pergi. Warna favoritku adalah isolasi. Aku butuh waktu yang lebih lama dari manusia lainnya untuk menyendiri. Aku butuh waktu untuk merasakan kembali manusia lain di kehidupanku. Isi kepalaku ini. Ada apa dengan isi kepalaku ini? Otakku seperti langsung disadap ke dalam microwave. Ledakan eksplosif adalah makanan sehari-hariku. Aku meledak dengan ego sebagai bahan dasar ledakan. Lalu anatomiku berantakan. Tolong, datangkan seorang pejagal untuk menggorok leherku. Ingin kucopot saja kepalaku ini. Otaknya jadikan kalung manik-manik atau berikan kepada Raja Arab sebagai cindera mata. Selanjutnya, terserah dia mau diapakan otakku itu. Aku juga rela jika mereka jadikan otakku sebagai santapan bagi singa-singa mereka. Lalu keluarlah cerita Arabian Night gaya baru. Jadikan ke 1002. Mungkin otakku akan jadi lebih berharga. Apapun bisa menjadi tisu ketika menangis keras. Dan aku adalah rumah ibadah bagi jaringan-jaringan luka yang kemudian mengering itu. Penderitaan itu disajikan secara prasmanan. Lalu aku bukanlah satu-satunya manusia yang merasakannya. Aku suka memperhatikan orang, bentuk tubuhnya, raut wajahnya, rambut-rambut yang tumbuh di dahinya, gerak-gerik pembawaannya, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang membuat mereka begitu sibuk. Kutemukan mereka dalam api yang menyala-nyala, pun kutemukan mereka dalam air yang sangat tenang. Tidak semua orang bahagia, karena kapasitas bahagia hanya diri sendiri yang mengetahuinya. Tapi satu-satunya yang tidak bisa menjaga rahasia di dunia ini adalah mata. Mata tidak akan pernah berbohong, setenang apapun disembunyikan. Tumpah juga, lalu aku bukanlah satu-satunya yang merasakannya. Aku kembali tidur. Ponselku akan macet, seperti tumpukan kendaraan di lampu merah. Ketika aku terbit, hidup kembali, kubiarkan mereka masuk. Kabar menyala-nyala. Aku baru keluar dari sebuah goa. Goa beruang kutub dengan selimut membungkus seluruh tubuhku. Selimut es aku membeku. Aku tidak benar-benar ingin terbit saat ini. Meringkuk kembali. Aku lempar. Kemudian ponsel itu jadi rusak. Kurebus sekalian. Aku alergi. Tubuhku gatal seperti terkena eksem di kulit. Aku ingin dikuliti saja. Suara-suara aneh merasuki. Bahkan suara kaki semut terdengar seperti suara kaki gajah. Masukkan semut-semut itu ke dalam lubang telingaku hingga aku tuli. Memanggil. Aku terpanggil. Aku songgok daging yang berjalan. Tapi lalu aku lupa. Aku tidak peduli. Aku masuk kembali ke dalam persembunyian. Tempat paling nyaman di dalam selimut. Bahkan kenyataan tidak dapat menembus selimut ini. Aku suka di sini. Terbungkus. Aku bisa bertahan di dalamnya selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun. Lalu aku bangkit ketika matahari yang suka mengganggu.
hari itu bernama kenyataan. Jika ada tombol atur ulang hidup, mungkin aku yang paling pertama memencet tombol itu. Aku suka mengulur kesedihan. Hidupku hanya untuk bersedih melankolis. Membaca kalimat motivasi tidak berguna. Bagaimana mungkin sekumpulan alfabet menggagalkan kehidupanku? Aku merasa tidak enak, terutama di perut. Mengapa rasa tidak enaknya dari perut hingga kepala? Ingin ku muntahkan depresi. Sampai suatu hari aku bertemu orbit, membuatku mengitarinya terus. Sampai aku lupa selimut. Sampai aku lupa goa beruang kutub. Sampai aku lupa aku yang itu. Radarku yang mati kembali berfungsi. Aku hidup.